Sesaat lagi kita akan bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahratul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, Jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947 085 712 446 947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umrid dunya waddin. Assalatu ma'assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Silahkan dimulai. Apakah betul azan Jumat zaman sekarang lebih baik dilakukan 2 kali? Dari mana dalilnya? Ya, memang sekarang ini untuk pelaksanaan sholat Jumat itu ada yang azan Jumatnya sekali, ada yang azan Jumatnya 2 kali. Apakah untuk azan Jumat yang 2 kali ada dalilnya? Karena kadang-kadang orang yang tidak paham itu mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya. Silahkan dibaca keterangannya. Dari Al-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, azan Jumat pertama dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar. Kemudian pada masa Utsman dan masyarakat semakin banyak, maka beliau menambah azan ketiga di atas Zaura. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 912, Abu Dawud nomor 1089, At-Tirmizi nomor 516, An-Nasa'i 1391, Ibnu Majah nomor 1135, Ahmad juz 3 nomor 449, dan Ibnu Kusaimah nomor 1773. Hadis ini dengan jelas menggambarkan ketika jumlah muslim semakin banyak dan agar ingat pentingnya sholat Jumat, akhirnya atas inisiatif Utsman ditambah azan sehingga azan Jumat 2 kali. Inilah contoh nyata bid'ah hasanah pada zaman Utsman. Masalah azan Jumat 2 kali, ada hadisnya banyak. Dalam riwayat Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Musnad Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Kurang lebih redaksinya begini: wa anis Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu anhu qala kana nida'u yaumal Jum'at awaluhu idza jalasal imamu alal mimbar ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nasu zadan nida'a thalisa ala Zaura wa yadarun fi suqil Madinah. Jadi hadis masalah azan Jumat itu menerangkan zaman Nabi, zaman Abu Bakar itu adanya sekali. Jadi si khatib naik mimbar, kemudian setelah itu azan. Jadi muazzinnya melafalkan azan. Kemudian di zaman Utsman, ketika penduduk muslim semakin banyak, wong ya kesibukane macem-macem, itu kan banyak yang lupa, istilahnya kurang mementingkan sholat Jumat. Zamannya Utsman ini sebelum azan, jadi sebelum khatib naik mimbar itu ditambah azan. Lah azannya ini di satu tempat namanya Zaura. Zaura ini tempatnya di pasar Madinah. Ini menunjukkan azan Jumat itu boleh dilakukan 2 kali kalau menurut riwayat dari hadis di atas. Mudah-mudahan jelas. Wallahu alam. Dilanjutkan. Saya pernah mendengar bahwa zaman sekarang ini karomah yang terjadi pada wali
lebih banyak daripada karomah yang terjadi pada sahabat? Dan apakah betul ada karomah untuk wali? Ya, kadang-kadang wongi nyepelek nih. Oh, saiki ora nek wali. Wali opo? Wali murid ya. Meneh enek ben wali. Karomah ya apa? Wis rasah karomah-karomahan. Ora enek karomah untuk wali. Nek wongi ora percaya masalah karomah, masalah hal-hal yang menyangkut hal itulah. Itu. Coba dibaca di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah halaman 630. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin. Syarah Al-Aqidah Wasithiyah halaman 630, karya Al-Utsaimin. Karomah para wali itu ada kalanya bertujuan penguatan, pemantapan terhadap keimanan, pertolongan untuk pribadinya, dan atau pertolongan terhadap kebenaran. Oleh karena itu, karomah yang terjadi pada generasi tabi'in lebih banyak daripada karomah zaman sahabat. Karena para sahabat punya pemantapan, pengokohan, dan pertolongan yang mencukupkan karomah. Karena para sahabat punya pemantapan, pengokohan, dan pertolongan yang mencukupkan karomah, di mana Rasulullah pernah berada di tengah-tengah mereka, sedang tabi'in derajat mereka berada di bawah sahabat. Syarah Aqidah Wasithiyah halaman 630, karya Al-Utsaimin. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah halaman 630 karya Syekh Al-Utsaimin ini, zaman tabi'in itu karomahnya lebih banyak dari zaman sahabat. Nek zaman sahabat itu kan nabi yang tengah-tengah. Jadi nabi sih gesang, sih urip. Otomatis kan persoalannya wis mantep gitu loh. Kemantepan iman mereka itu lebih tinggi daripada zaman sahabat. Zamannya tabi'in. Jadi kemantepan imannya sahabat itu lebih mantap dibanding tabi'in. Tabi'in itu pasca sahabat. Kan urutannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Otomatis kalau zaman sekarang kan jauh dari sahabat, jauh dari tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu. Otomatis kan karomah juga lebih banyak. Wong zaman tabi'in itu karomahnya lebih banyak dari zaman sahabat. Semakin lama insya Allah karomah itu akan semakin banyak. Cuma karomah itu untuk wali itu harus dibedakan. Jangan-jangan dia itu bukan waliullah tapi wali setan. Jadi intinya kalau seorang wali itu tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sama-sama iso mabur gitu ya. Wong iso mabur itu tidak pasti wali gitu loh. Kadang-kadang kan orang wah hebat jos iso mabur neng awang-awang, sekali pukul batu sebesar bukit hancur. Kadang-kadang kan gitu. Oh kayak karomah. Oh ndak bisa. Karomah itu berbeda dengan ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah itu bisa dipelajari, tapi kalau karomah itu datangnya dari Allah langsung. Kalau ilmu hikmah bisa dipelajari, misalnya dari seni bela diri, pernapasan dan lain sebagainya. Jadi karomah itu lebih banyak insya Allah zaman sekarang dibanding zaman sahabat. Sekarang kan tingkat imannya tidak seperti zamannya sahabat. Semakin lama imannya itu kadar kualitasnya itu semakin berkurang. Tidak aneh karomah zaman sekarang lebih banyak daripada karomah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Wallahu alam. Ada lagi? Pertanyaan yang selanjutnya, benarkah rumah yang pertama kali di bumi adalah Baitullah di Mekah? Sehingga untuk mengenang sejarah umat manusia, kita, umat Islam berhaji wajib datang ke sana. Ya, jadi memang betul. Untuk rumah di dunia ini, di bumi ini, yang pertama kali adalah Baitullah di Mekah sana. Mudah-mudahan kita semua sampai ke Baitullah ataupun rumahnya Allah di Mekah sana.
Akhirnya untuk istilahnya napak tilas gitu ya, wong iki kelingan mbambai, kelingan omah pertama dan lain sebagainya, ada syariat haji. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sejarah, sopo wali-wali opo seperti ini. Ada orang itu nyepelek nih Sunan Ampel, nyepelek nih Masjid Ampel Surabaya. Padahal itu kan insya Allah masjid tertua di Pulau Jawa. Karena penyebaran Islam yang tertua, yang tercatat dalam sejarah, termasuk tertua itu adalah di Masjid Ampel di Surabaya sana. Rasah rono. Kita ndak paham sejarah. Wong Nabi saja umat Islam itu suruh berhaji, itu kan sebenarnya juga napak tilas toh. Istilahnya biar sejarahnya itu tidak putus. Ngiling-ngiling sejarah Mbah Bien. Coba dibaca surat Al-Imran ayat 96 ataupun surah Quran surat ketiga ayat 96. Anda masih bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahrotul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947. Tetaplah bersama kami. Quran surat ketiga ayat 96. Artinya, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi umat manusia adalah rumah yang ada di Mekah yang diberkahi oleh Allah. Betul lah. Jadi di dalam Quran surat ketiga, ini istilahnya itu surat pertama kan Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Jadi ada 114 surat urutannya. 1 surat Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, surat Al-Imran yang ketiga. Jadi surat ketiga ayatnya 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Pertama kali rumah yang dibangun untuk manusia, jadi omah kanggone menungso kuwi lho, ya kuwi bibakah mubarakan. Artinya Baitullah ataupun Bakah di Mekah itu di sana mubarak, itu sangat berkah. Sekarang itu di sana dulu itu kan gurun pasir, sekarang pun gurun pasir banyak, tapi kekayaannya melimpah. Ini kan namanya berkah. Secara teori mungkin sulit ya. Air Zam-Zam itu kan juga begitu. Air Zam-Zam itu menyembel di antara gurun pasir, kan aneh gitu ya. Jadi masa ndak habis-habis gitu. Teori istilahnya secara umum itu kan ada sumber itu kanan kirinya pasti hutan. Kalau hutannya gundul itu sumbernya juga hilang. Lah ini Zam-Zam ini kan diminum banyak orang kok ndak habis-habis kan gitu. Ini kan termasuk sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Napak tilas. Jadi kalau orang pergi haji itu kan kurang lebihnya napak tilas, ngeling-ngeling sejarah Mbah Mbien. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika Nabi Ibrahim, kemudian ada Siti Hajar, Ismail dan lain sebagainya. Biar mengenang peristiwa-peristiwa yang telah lampau, yang di situ tujuannya kita itu mengenang sejarah. Kalau presiden kita Insinyur Soekarno itu kan, beliau itu pernah mengatakan bangsa yang besar adalah yang tidak melupakan sejarah. Ini kan esensinya sama dengan umat Islam. Umat Islam kan munggah kaji, kon istilahnya sa'i, ada sa'i ya antara Sofa dan Marwa. Itu kan ketika dulu ibundanya Ismail waktu itu kan lari-lari golek banyu, oh ketok nang kono ono gitu kan, sampai berkali-kali. Umat Islam pun diajari untuk menapak tilas. Jadi istilahnya kalau bahasa kita itu napak tilas,
Munggah kaji itu kalau bahasa kita mengenang peristiwa-peristiwa yang lampau, yang tata tertibnya itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah banyak bagaimana umat Islam dahulu itu di Jawa bukan umat Islam, ada Wali Songo datang bergelombang menyebarkan agama Islam. Sebagai penghormatan kita datang ke masjid-masjid yang telah dibangun oleh Wali Songo, kita mengadakan ziarah Wali Songo. Itu juga adalah perintah agama Islam secara esensi. Istilahnya intisarinya seperti itu. Wong kita diwajibkan untuk berhaji, kan kurang lebihnya napak tilas. Kalau kita mau ziarah Wali Songo juga akan mengenang sejarah-sejarah masa lampau. Dilanjutkan, Mas. Saya sering mendengar ceramahnya Pak Parsono Agus Waluyo, alumni Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Pernah menyinggung neraka sakor. Pertanyaan saya, apakah neraka sakor itu? Neraka sakor, jadi neraka itu jenenge akeh banget, surga juga akeh banget. Di antara nama neraka itu kan ada neraka jahanam, ada neraka sakor. Lah sing jeneng neraka sakor ini silakan dibaca Al-Qur'an surat ke-74 ayat 42 sampai 43. Al-Qur'an surat 74 ayat 42 sampai 43 yang artinya, apa yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Betul dah. Jadi ada neraka sakor. Neraka sakor ya apa? Neraka sakor ini menurut keterangan Quran surah Al-Mudassir ayat 42 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal muswalin. Wong ini neng jero neraka sakor gitu loh. Lah, wong sing neng jero neraka sakor ditakoki, "Ma salakakum fi sakor?" Kowe kok iso kecemplung nang neraka sakor iki ngopo? Kemudian penghuni neraka sakor, naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan untuk tidak mencicipi neraka sakor. Penghuni neraka sakor ini berkata, qalu, mereka mengucapkan banyak. Kata-katanya itu qalu. Qalu itu artinya orang banyak mengucapkan gitu. Kalau satu orang mengucapkan namanya qala. Kalau orang banyak mengucapkan qalu. Jadi sing mlebu neraka sakor intinya akeh gitu loh. Qalu lam naku minal muswalin. Aku neng dunya mbiyen iki ra tau salat, mulane aku kecemplung neng neraka sakor. Kon magrib ra gelem, enek adzan nisa ora gelem salat, adzan magrib ya ora gelem salat, adzan asar repot neng sawah wegah salat, adzan duhur cik neng perjalanan, sing sekolah ya repot sekolah, kuliah repot kuliah, nyambut gawe repot nyambut gawe, ngasih ora salat timang wektu, sok ben kuwi bakal mlebu neraka sakor. Sik ngomong udu aku ning sing ngendika Gusti Allah di dalam surat ke-74 yaitu surat Al-Mudassir ayatnya 42 sampai 43. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal muswalin. Dadi neraka sakor kuwi kanggone wong-wong sing ora gelem salat 5 waktu. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Dilanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, KTP saya Islam, tapi saya jarang-jarang sholat. Paling-paling kalau pas Ramadan aja atau bulan puasa. Itu pun masih banyak bolongnya. Kadang sholat, kadang tidak. Karena menurut saya pribadi, sholat itu merepotkan bagi saya. Oke. Jadi akeh wong sik rumangsa nek salat itu repot. Wah, repot ya ndak salat barang esuk wayahe apa jenenge penak-penak kon salat, awan wae nyambut gawe kok kon salat dan lain sebagainya. Di intine wong iki rumangsa repot kon salat ora guru wong siji.
ora gur sing takok iki sing KTP-ne jarene Islam tapi jarang-jarang sholat. Berarti kan cik sholat cik mending daripada blas ora tau sholat. Iki ngakune salate mung nek Ramadan tok, kuwi bolong-bolong cik mending daripada sing ora sholat blas. Alesane sholat kuwi ngrepotne. Sholat kok ngrepotne? Berarti mungkin hatinya itu belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirannya dipengaruhi oleh setan. Jadi pikirannya iki mung rumangsane repot bae. Nek gagas repot itu ya kabeh persoalan ya napa jenenge repot. Tapi coba dibaca Quran surat kedua ayat 185. Quran surat kedua ayat 185 artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lah, Gusti Allah iku ora gawe angel kok jane. Ning Gusti Allah kuwi gawe gampang. Buktinya di dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ini ya. Surat pertama kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Itu Al-Imran kan ketiga, keempat An-Nisa. Jadi di dalam surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayat 185 di sana dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah ora gawe angel, ning Gusti Allah gawe gampang. Contone nek wong salate ketika perjalanan, contone mau nek sing kosor to, nek wonge salate perjalanan kuwi kan kena diringkes, kena dikumpulne jenenge salat dijamak. Sing papat iso diringkes jenenge salat kosor. Misalnya dhuwur mung dadi 2 rakaat, ngasar dadi 2 rakaat. Arep salat ora nek banyu oleh tayamum. Salat kahanan loro ora iso berdiri oleh dengan duduk. Ora iso lungguh oleh dengan berbaring. Ora iso berbaring boleh dengan isyarat, misalnya kedep. Wis ora iso kedep, ora iso ngopo-ngopo disolatke. Intine enek Gusti Allah merintah salat kuwi ora kok dingel-ngel karo Gusti Allah, ora kok marahi supaya wonge gen repot ora. Ning Gusti Allah kuwi gawe ini gampang. Contone nek pas salat dhuwur kan wayahe leren. Engko bar salat dhuwur nyambut gawe meneh. Nek wayahe ngasar kan ya wis kesel kon leren. Terus salat ngasar nek kelem nyambut gawe neh. Misale nek maghrib itu kan juga wayahe leren. Nek maghrib kok ora gelem leren kan yo peteng-peteng dan lain sebagainya. Intinya Gusti Allah itu membikin kemudahan. Lah engko nek wis angel kuwi terus gampang. Inna ma'al usri yusra. Bar kangelan mesti gampang. Wis kuwi dalil kuwi. Ora kena dibantah. Nek bar kangelan mesti engko terus akhirnya gampang. Gusti Allah intine ora gawe angel, ora gawe repot, tergantung hati kita. Hati kita percaya karo Gusti Allah ora, hati kita iman karo Allah ora, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Intinya Allah itu tidak membikin kita itu repot untuk melaksanakan sholat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wallahu alam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahrotul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947. Nantikan Pitutur Luhur seri berikutnya.